Ya, merupakan daerah sini itu sudah ditetapkan sebagai desa yang bersifat sima perdikan, bebas dari segala pajak dan pungutan karena adanya bangunan suci yang bersifat agama Siwa. Tepatnya berada di bawah pohon pisang, Mbak. Di bawah pohon pisang dan iya. Di arah dataran yang dikenal dengan Gunung Wurung. Gunung Wurung tapi penuh dengan hamparan padi, Mbak. Diduga zaman Majapahit juga merupakan hamparan padi. Ya. Karena masyarakat Jawa itu tumbuh seiring tumbuhnya padi, Mbak. Ya. Dan pengekspor terbesar kerajaan Majapahit merupakan beras, Mbak. Diekspor ke Indonesia Timur, ke Tiongkok, ke Cina, Persia, Arab gitu, Mbak. Itu kebanyakan itu memang beras atau padi, sehingga ada istilah itu lambang-lambang kesuburan yang dipuja oleh leluhur kita, semacam linggayoni. Berarti ada sebuah tanda-tanda seperti itu di sini. Harusnya, Mbak, kita selidiki, Mbak. Ya? Iya, mungkin batu-batu di sini. Ini ada boulder-boulder, Mbak, atau batu gundul. Kemungkinan ada sebuah peninggalan jejak artefak ya. Iya, coba kita cari, Mbak. Bukan ini batunya gundul semua ternyata. Batu gundul. Atau boulder, Mbak ya. Loh ini, Mbak. Kayaknya batu meteor ini, Mbak. Ini batu apa, Mbak, ini, Mbak? Batu ketan. Batu ketan ini, Mbak ya. Luar biasa. Mbak, kok mau kemana ini? Kok ngincik aja, Mbak? Kita mau mencari bukti-bukti yang sekiranya bisa untuk dijelaskan kepada pemirsa. Ternyata ini ada hamparan yang sangat luas ya, Mbak ya. Dikelilingi pohon bambu, Mbak, di sekitar sana. Mengingatkan kita pada masa kolonial Belanda, di mana orang-orang Jawa itu kemudian dibuatkan pemukiman mengumpul menjadi satu yang dikelilingi oleh tanaman-tanaman bambu. Ini batu apa ini, Mbak? Loh, kok ada matanya ini, Mbak? Kok nogo, Nek? Kayak kepala naga, Mbak, ini, Mbak. Dasi gue. Loh, ini apanya? Ini hidungnya, Mbak ya? Ini matanya, Mbak ya? Kayak arcak gajah, Mbak. Kayak Ganesha, Mbak. Pusarnya di sini. Loh, bukan, ini bukan pusar ini, Mbak. Bukan ya? Ini kelaminnya, Mbak. Oh, kelaminnya. Iya, besar panjang, toga. Nah, ini kemungkinan fragmen gajah ya, unfinished. Artinya mungkin di sini dulu ada jejak-jejak yang bersifat Siwa, Mbak. Agama Siwa. Ya? Karena Ganesha itu merupakan putra dari Dewa Siwa dan Parwati, Mbak. Yang dipenggal kepalanya itu. Yang dipenggal kepalanya ada diganti gajah. Coba kita ngerusuk-ngerusuk di tanaman padi dan tanaman jagung. Loh, Mbak. Sesuatu yang mendunggul ya. Panjang, ya, hitam, keras. Coba kita ke sana, Mbak. Apa itu, Mbak? Kelihatannya ini adalah batu yang kita maksud tadi. Kemungkinan ada jejak-jejak magis dan religi ya pada masa kuno, Mbak ya. Batu apa ini, Mbak? Ya, batu ini enggak. Loh, kita ini, Mbak. Ini ternyata kita nemukan batu ini, Mbak, di ladang jagung. Ada apa? Semut, Mbak? Ternyata besar sekali, Mbak. Teman-teman, loh, ini ditancapkan sangat dalam sekali. Loh, ternyata besar, Mbak. Loh, kemungkinan ada inskripsi, Mbak. Coba kita lihat, Mbak. Di bagian bawah, Mbak. Lu ada kayaknya itu? Enggak, ini, Mbak. Loh, ini ternyata apa namanya sampai di sini, Mbak. Besar ini sekali bagian bawah, ya? Mbak. Ya, iya, Mbak. Besar sekali, Mbak. Ini, Mbak. Kemungkinan di bawahnya ini ada yuyunya. Nah, karena halo, sepatu kecum, Mbak. Enggak apa-apa. Ya, di mana ini, Mbak? Cara menjelaskannya ini, Mbak. Ternyata teman-teman, ini ada temukan lingga, yaitu lambang Dewa Siwa pada masa lalu, karena ini memiliki ragam, bukan ragam ya, arsitek ya. Bagian bawah ini kotak atau segi empat, Mbak. Dan bagian tengah ini segi 8. Ya, dan bagian atas ini silindris, bahkan, Mbak, ada lubangnya. Seperti lubang anu. Iya, ini. Jadi penjelasannya teman-teman, ini merupakan lingga yang dahulunya tentunya berpasangan dengan yoni yang ditancapkan ya. Lingga yoni merupakan perwujudan dari Dewa Siwa, dipuja sebagai lambang dewa kesuburan. Selain Dewa Siwa itu sendiri merupakan dewa perusak ya. Ada Trimurti, dewa tertinggi pada masa perkembangan peradaban Hindu. Yang pertama adalah Brahma, dewa pencipta, Wisnu, dewa pemelihara, dan Siwa, dewa perusak. Bahkan lingga ini memang lingga yang memiliki artinya lingga sesungguhnya itu bagian bawah itu segi 4. Yang artinya segi 4 itu adalah Brahma Baga yang identik dengan sesuatu tentang penciptaan alam semesta. Yang segi 8 ini adalah Wisnu Baga, yaitu yang berhubungan dengan pemeliharaan alam semesta. Dan yang silindris ini merupakan lambang penglihatan atau mata dari 1000 mata Dewa Siwa ya, yang bisa melihat segala penjuru atau dikenal dengan Siwa Baga, Mbak. Yang artinya memang ini dahulu itu adalah merupakan lingga yang tentunya berpasangan dengan yoni, Mbak ya.
Dan kemungkinan di sini itu di desa-desa pelosok ini penyebaran agama Hindu itu sudah masuk ke dalam pelosok-pelosok desa, Mbak. Seiring dengan penetapan tanah Sima Perdikan, tanah itu berstatus Siwa, Kasogatan atau Buddha atau Kabuyutan atau Karsian. Artinya dengan adanya lingga di sini, diduga dahulunya merupakan daerah sini itu sudah ditetapkan sebagai desa yang bersifat Sima Perdikan, bebas dari segala pajak dan pungutan karena adanya bangunan suci yang bersifat agama Siwa. Diduga dengan lingga yang sangat arkais kuno ini juga memiliki makna, dimungkinkan lingga ini abad ke-10 Masehi, Mbak, atau masa Empu Sindok, Mbak. Ternyata air, Mbak, di bawah ini, Mbak. Kok bisa dikatakan seperti itu? Apa ada bukti seperti apa di sini? Jadi kita kajiannya itu kajian secara mitologi tradisi, jadi pakai literasi, Mbak. Jadi tidak asal saja, melainkan ada penjelasan-penjelasan secara tradisi kuno Hindu Buddha pada masa lalu. Filosofi dari sebuah lingga itu memiliki makna seperti itu. Kenapa di bawah dibuat segi 4? Kenapa di tengah dibuat segi 8? Kenapa di puncak selalu silindris? Itu ada arti-artinya sendiri. Yaitu Brahma Baga, Wisnu Baga, Siwa Baga. Bahkan lingga yang berdiri tegak ini, Mbak, merupakan manifestasi dari kekuatan dan kekuasaan seorang raja, Mbak. Selain kemudian lingga itu merupakan palus, Mbak, atau penis. Lambang kesuburan. Lambang kesuburan. Jadi lambang Yoni, kejantanan, ya, lambang mungkin, kejantanan. Yoni itu juga merupakan rahim atau vagina, ya, alat kelamin perempuan. Jadi penyatuan antara lingga Yoni ini merupakan seakan-akan itu sebagai simbol kesuburan, juga simbol keabadian, karena merupakan harapan untuk kelestarian generasi-generasinya. Anak cucu ini terus lestari. Kalau seseorang yang tidak punya anak, Mbak, itu sumpek, Mbak. Ya, betul sekali. Karena seperti perdupaan itu mati sudah, tidak wangi lagi, tidak menimbulkan asap lagi karena sudah putus generasinya. Nah, ini juga yang ditakuti oleh generasi kita, karena apalagi masyarakat pertanian itu membutuhkan tenaga banyak untuk mengelola tanah. Karena semakin banyak lahan pertanian dikelola, maka semakin banyak orang-orang yang diberi makan, Mbak. Semakin banyak orang-orang yang dibagi makan, membutuhkan lahan pertanian untuk digarap secara banyak orang, Mbak. Dengan banyak orang menggarap, maka hasil pun banyak juga, Mbak. Jadi ada korelasi antara padi dan masyarakat Jawa, Mbak. Berbeda dengan sekarang, ya? Iya, Mbak. Sawah semakin sempit, ya? Nah, sempit. Ya. Nah, banyak perumahan. Banyak lagi. Iya. Itu kan untuk menggarap sawah. Nah, sehingga kemudian saat ini banyak orang-orang itu kemudian makannya itu 1 hari makan, 2 hari tidak makan, 3 hari makan, 4 hari tak makan, Pak. Kayak mahasiswa rantau itu loh, Pak. Ya. Luar biasa. Senin sekali. Makan, Selasa ngutang lagi, kan ngono, Pak, ya? Waduh, Pak. Jadi semoga bermanfaat, ya. Kang, kalau ada lingga Yoninya berarti ada di bawah ataukah ada di sekitar sini, Kang? Jadi kemungkinan jika kita lihat posisi lingga yang ada di sini itu bukan in situ, ya. Jadi kemungkinan dahulunya ada di tempat tertentu, kemudian ya tapi dekat-dekat sini saja. Nah, kemudian oleh masyarakat dipindahkan di sini. Dahulu kemungkinan ada semacam prasada atau batur atau pelinggi. Kemungkinan itu adalah struktur tembok batu bata kuno berbentuk segi 4, biasanya seperti candi. Kemudian di atasnya itu ada yoni raksasa. Jadi lubangnya ini besar, ya, lingga yoni. Dan lingga itu biasanya ada cerat naga, motif-motif, ada kuncur atau ceratnya. Itulah yang kemudian menjadi incaran para kolektor waktu itu. Kemudian juga hilang karena kolektor, hilang karena bencana alam, atau bisa jadi masih terpendam di dalam tanah. Ya, bisa jadi. Karena masa lalu itu memang sekitar ribuan tahun yang lalu atau ratusan tahun yang lalu itu banyak struktur-struktur kuno yang tertimbun oleh letusan gunung meletus atau kemudian banjir bandang gitu, sehingga banyak struktur kuno yang tertimbun. Diduga karena ini memanjang itu terlihat oleh masyarakat sehingga kemudian diselamatkan dan ditaruh di sini. Kang, bagaimana dengan itu makam naga? Kan hanya berapa meter dari sini? Bisa jadi ada makam naga itu sebuah kompleks, ya, sebuah kompleks kuno yang diduga sangat luas. Ada struktur asrama, ada struktur mandapa, ada struktur bangunan suci yang di atasnya ada lingga yoni. Diduga
Apa Mbah? Apa Mbah? Hati-hati, hati-hati di bawah itu ada air itu Mbah. Iya, becek Mbah. Air itu Mbah. Iya, Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kena bahasa-bahasa. Jadi diduga memang makam ular naga itu juga berdiri di bangunan suci, diduga ya. Yang kemudian memang orang Jawa itu tempat yang dulu disakralkan itu menjadi semacam perubahan budaya, itu diletakkan makam-makam orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, semacam leluhur, pembawa desa atau tokoh-tokoh masyarakat. Biasa seperti itu Mbak, yang tetap lokasi itu menjadi situs religi, situs yang terus dikeramatkan, terus dirawat oleh warga. Namun keberadaan lingga di sini memang sangat misterius ya. Boleh jadi memang kita beranggapan lingga ini tidak in situ, melainkan di suatu tempat tertentu, kemungkinan di dekat dengan makam ular naga, kemungkinan dekat dengan makam, karena di makam atas ini Mbak, ini makam, ini ada makam. Di atas sana itu makam itu. Makam ini adalah makam Dusun Ardilangu. Ini ada batu pemakaman dakon, umum itu ya. ada banyak sekali batu bata kuno, bongkah-bongkahan dan banyak sekali. Jadi kemungkinan di sini tuh dulu ada pemukiman ya mungkin. Iya, ada pemukiman. Tapi ada jenis masjid. lingga yang seperti ini itu cuma satu ini aja atau ada yang lainnya? Banyak. Oh, Sebenarnya banyak. Model bentuknya seperti juga banyak, sama, ya. tengahnya ada lubangnya seperti itu ya. kebanyakan ini kurang tahu ya. Ini apakah lambang apa namanya Ya, ini saluran jadi ini rusak. saluran sperma atau saluran air suci atau karena aus ya. Kok mirip gitu loh, di tengahnya pas ada lubangnya Iya, gitu ya ada kan? lubangnya itu loh, lubang untuk mengeluarkan cairan itu loh. Kebetulan aja ya. Ya kebetulan saja, tapi memang kemungkinan memang ada banyak memang aktivitas